Ya, kita akan membahas tentang kurva fitting. Lalu kemudian kurva fitting ini adalah mencocokkan data-data ya, data-data observasi misalnya atau data-data apalah gitu ya terhadap suatu fungsi atau suatu persamaan yang sudah kita ketahui. Nah, tujuannya itu kita mencari nilai parameter-parameter tertentu gitu. Nah, nanti akan saya kasih contoh real eksperimennya. Nah, permasalahan kurva fitting ini sangat banyak dipakai ya. Saya ulang karena tadi belum di-record. Terutama dalam bidang sains dan engineering, eh, baik teori maupun eksperimen ya. Jadi misalnya kalau teman-teman tahu, misalnya yang di kasusnya fisika energi tinggi atau fisika nuklir, mereka memiliki banyak data-data ya, lalu mereka ingin mencocokkan data-data tersebut terhadap suatu fungsi yang persamaan matematikanya udah diketahui. Nah, kalau fungsi persamaan matematikanya udah diketahui, maka mereka bisa menganalisis kira-kira kayak begitu. Nah, langsung aja ini hanya sekedar definisi ya. Jadi kurva fitting itu adalah proses untuk memodifikasi parameter dari suatu fungsi matematika ya sehingga cocok dengan data yang diamati atau diukur. Jadi fungsinya udah ditahu. Nah, tujuannya itu untuk menentukan hubungan matematika yang terbaik antara variabel input dan output dalam data yang diberikan. Nah, sebagai contoh, nah karena saya dari fisika medis yang sering saya lihat melakukan kurva fitting itu misalnya dari grup kedokteran nuklir. Nah, mereka misalnya mungkin teman-teman belum familiar. Jadi di dalam kedokteran nuklir itu mereka menyuntikkan zat radioaktif ke dalam tubuh manusia untuk melakukan terapi kanker tertentu. Nah, nantinya si radioaktif itu akan menuju ya karena nanti ada kimia dan segala macam ya. Jadi nanti si radioaktif itu dititipkan terhadap suatu zat kimia ya, suatu material. Katakanlah misalnya radioaktif ini adalah si gula atau glukosa yang dimodifikasi sehingga dia bersifat radioaktif gitu ya. Kira-kira gitu atau gula yang dititipkan radioaktif. Nah, nanti si sel kanker itu biasanya suka gula. Jadi kalau teman-teman tahu, biasanya sel-sel kanker tuh suka gula. Jadi gula tuh akan menuju ke sana. Nah, akan menuju ke sana karena dia tadi dititipkan bahan radioaktif. Ketika di dekat sana dia akan melakukan terapi, yaitu memberikan misalnya sinar gamma, memberikan ya sinar gamma biasanya atau ya sinar gamma lah katakanlah kayak gitu. Nah, kita sebagai saintis kita sudah tahu bahwa eh, nanti berapa sih dosis yang diterima pada pada target itu bisa diukur persatuan waktu misalnya. Tapi ngukurnya itu mahal. Jadi pasien disuntik 2 jam kemudian diambil citra spek ya, kemudian 24 jam kemudian, 48 jam kemudian, 72 jam kemudian. Nah, tapi kita memiliki pengetahuan bahwa bahan radioaktif itu akan decay, akan meluruh gitu. Nah, nanti si data-data itu dicocokkan ke fungsi peluruhan yang sudah kita definisikan. Kira-kira kayak gitu. Itu yang di kedokteran nuklir ya, di fisika medis. Lalu kemudian misalnya di pengolahan citra. Nah, teman-teman mau melakukan quality assurance atau quality insurance dari suatu imaging modality, maka nanti ada narik garis gitu kan dalam satu citra, nanti dapat pixel intensity, nanti akan dicocokkan dengan kurva Gaussian. Nah, jadi fitting ya. Nah, setelah di fitting, kita akan tahu fitting parameternya, berapa nilai A, B, C, dan seterusnya. Nah, kemudian di material, di bidang-bidang lain ya, termasuk di nuklir partikel, saya pernah melihat bahwa mereka misalnya mencocokkan data gravitasi, apa whatever lah namanya, terhadap suatu fungsi. Nah, setelah cocok, baru kita bisa menjelaskan fenomena tersebut secara fisika. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, di sini sebagai contoh, ini di
gambar yang sebelah kanan, ya, di gambar yang sebelah, eh, saya setup dulu. Jadi di gambar yang sebelah kanan itu, yang titik-titik itu adalah data eksperimen. Oke. Nah, data eksperimen ini kalau hanya titik-titik doang, itu kita nggak bisa ngejelasin kan ya. Ini data eksperimen apa ya? Ini maknanya apa ya? Kenapa naik, kenapa turun misalnya. Nah, lalu kita cobalah untuk memfitting data ini. Misalnya yang gambar, yang garis, oke saya ini dulu ya, ganti laser dulu. Nah, yang biru muda ini misalnya, itu didekati dengan AX kuadrat plus BX plus C atau fungsi kuadratik. Nah, lalu kemudian yang oranye ini pangkat 3 ya, AX pangkat 3 plus BX plus C seperti itu. Nah, lalu yang kemudian yang warna hijau ya itu pangkat 3 juga tapi tetap include yang pangkat 2-nya tanpa memperhitungkan yang pangkat 1. Nah, lalu kemudian yang merah, merah ini eh, dibuat seperti eksponensial ya, A eksponensial BX plus C. Nah, dengan menggunakan masing-masing fitting ini, saya nggak tahu mana yang terbaik ya. Karena di gambar ini agak sulit. Kita harus menghitung. Nah, nanti menghitung misalnya kita bisa mengevaluasi dari besaran-besaran misalnya R kuadrat. Ya, R kuadrat itu apa coefficient of determination ya, di mana teman-teman udah belajar itu pada saat kita mempelajari regresi. Jadi nanti bisa kita cari nih mana yang R kuadratnya lebih mendekati satu gitu ya, atau terbesar di antara ini semua. Nah, tujuan lainnya, kalau kita bisa misalnya menganggap, oh ini sebagai eh, apa namanya A eksponensial BX plus C misalnya. Oh kita bisa tahu A-nya, kita bisa tahu B-nya, lalu kita bisa tahu C-nya. Itu tujuan dari fitting. Jadi si variabel-variabel atau si parameternya itu bisa diberitahu. Nanti kita bisa membuat story-nya atau menjelaskan fenomena ini. Oh, ini adalah fenomena decay misalnya karena B-nya bernilai negatif dan seterusnya. Oke, itu contoh ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, jelas. Nah, oke, ayo kita menuju ke data real ya. Jadi ini tuh data real. Waktu itu saya lagi kuliah ya, lagi kuliah S3, ada mahasiswa S1 yang bertanya kepada saya, dia punya si titik-titik biru ini, dia punya hasil eksperimen. Nah, hasil eksperimen dia itu berupa si titik-titik yang biru ini. Nah, lalu si profesor dia bilang bahwa eh, kurva ini harusnya berbentuk A sin BX plus C ya. Ini bisa dilihat di sini A sin BX plus C lalu ditambah D. Oke. Ya, jadi kalau kita tahu ya A di sini amplitudo, D di sini adalah bagaimana dia kurva itu bergeser ke atas. Jadi kalau ini kira-kira kalau ini sekitar 80-an ya si D-nya. Kita bisa bisa duga dari sekedar melihat. Nah, lalu kita pengen tahu berapa A-nya, berapa B-nya, berapa C-nya, dan berapa D-nya. Oke, kayak gitu. Jadi ini adalah permasalahan kurva fitting. Nah, saya nggak akan menjelaskan teman-teman untuk rumus yang dipakai gitu ya, karena memang nggak semudah itu untuk melakukan fitting. Tapi kita akan menggunakan internal function pada apa namanya pada MATLAB atau karena kita pakai apa namanya Octave, jadi saya akan menunjukkan internal function pada Octave. Jadi seperti itu ya, kita punya nilai observasi di mana observasi itu di grafiknya diplot hanya titik ya. Jadi kalau teman-teman melakukan eksperimen fisika dasar maupun fisika lanjutan, hasil observasi itu jangan diplot sebagai garis tapi sebagai titik. Nah, tapi kalau hasil fitting, ini kan kita nanti tahu ya A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa. Nah, itu boleh kita gunakan garis ya, karena dia continue, dia ada pada nilai X berapapun misalnya. Oke.
Nah, saya mau teman-teman mencoba ini, mencoba fitting ini. Sebenarnya gimana sih caranya biar nggak full screen gini? Gini. Oke, jadi nanti eh, saya akan memberikan file Excel teman-teman. Nah, ini juga lumayan ya. Jadi teman-teman akan belajar bagaimana membaca file Excel ini dengan MATLAB. Oke, eh, and show dulu deh. Bagaimana eh, bagaimana membaca file Excel dengan MATLAB, lalu kemudian coba buat grafiknya, lalu coba teman-teman fitting ya, tentukan nilai A, B, C, dan D. Oke, kira-kira kayak gitu. Nah, nanti hasilnya kayak gini ya. Hasilnya kayak gini. Nah, sekarang kita coba sama-sama. Kok ini ada dua ya? Oke. Oke, saya mau kirim datanya supaya teman-teman juga bisa coba ya, eh, sambil dicoba. Itu namanya, oke, input data. Hmm. Oke, jadi data ini sebagai disimpan dengan format CSV. Oke, mungkin kalau dibuka pakai ini teman-teman bingung. Oke, dia sebagai CSV. CSV itu adalah koma separated file, sorry, value, koma separated value, di mana masing-masing angka dipisahkan dengan koma. Jadi ini X-nya 1,56, lalu si Y-nya ini 83,721 dan seterusnya. Lalu kemudian data yang kedua 1,579 dan seterusnya, lalu Y-nya 83,4 dan seterusnya. Nah, ini datanya ada 27. Sebenarnya boleh teman-teman tulis satu-satu kalau mau, tapi lebih baik kita menggunakan MATLAB. Oke, nah saya mau kirim file ini supaya teman-teman juga bisa mengerjakan. Ya, oke, kita sama-sama ya kita kerjakan ini. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan, ini langsung aja silakan hidupin kameranya karena saya agak susah juga untuk mengontrol teman-teman satu-satu. Oke, jadi saya kirim lewat chat ya. Lalu kemudian kita coba bikin yang baru, CLC close all clear ya. Nah, ini saya udah ngerjain sih. Ini nanti ada Optim ya. Ini karena kita pakai apa namanya? Kita pakai Octave ya, bukan MATLAB. Jadi nggak otomatis ada. Jadi harus di load dulu. Nah, kalau yang pakai MATLAB nggak perlu. Oke, ini informasi ya. Nah, kemudian si CSV file tadi itu bisa dibaca seperti ini. Oke, saya copy dulu. Oke. Nah, ini membacanya. Nah, lalu kemudian seperti yang saya bilang tadi, ini adalah sumbu X yang depannya, lalu yang keduanya sumbu Y. Oke. Jadi kalau di code saya yang lama dia T, tapi ini X saja, saya ganti X. Oke. Kira-kira kayak gitu cara ngebacanya. Oke. Nah, lalu teman-teman bisa membuat grafik X, Y. Jangan lupa karena dia data eksperimen, kayak gitu ya.
Ini saya kasih nama fitting data. Fitting data dengan Octave. Nah, ini baru data eksperimennya. Tadi ya saya bilang ini baru data observasinya. Oke. Lalu kita bisa juga kalau ini mau O gitu kan, kita bisa juga ya kayak gitu. Ini bulat-bulat ya. Ada pertanyaan? Ini baru cara membaca Excel file atau CSV file. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Aman, Pak. Aman? Ini pada habis iktikaf kayaknya ya, pada ini ya. Atau udah pada pulang kampung nih. Saya kirim absen dulu deh. Biasanya kalau udah absen ada semangat. Chat, 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 mana chatnya. Oke. Ya, silakan diisi untuk absennya. Saya tahu memang kalau online memang kurang kondusif ya, jadi kita nggak usah lama-lama. Oke, silakan diisi absennya sambil kita melanjutkan ini. Nah, kita baru bisa mendapatkan plot XY doang ya, ini kan baru plotnya doang. Nah, selanjutnya kita mau melakukan fitting, yaitu fitting terhadap fungsinya yang kita udah tahu, yaitu mana tadi? Yaitu, bukan ini. Yaitu ini ya, asin BX plus C. Oke, saya tulis dulu. Oke. Di sini ya, kita, saya tulis di sini biar nggak lupa, fitting asin BX plus C plus D. Gitu kan. Nah, berarti di sini kita harus mendefinisikan functionnya, yaitu ini. Oke. Nanti saya jelasin kenapa seperti ini. Sebentar. Itu ya. Ini geser dikit. Bisa ya. Coba lagi deh. Oke, oke, di sini dia membuat plotnya jadi pakai X ya, tapi nanti confuse ya. Jadi saya balikin lagi aja deh, ini pakai pakai T gitu. Jadi persamaannya ini Y A sin BT ya. Oke, kenapa kayak gitu? Karena si fitting parameternya kayak amplitudo. Ini kan sebenarnya kita tahu ya, ini amplitudo. Nah, itu diganti jadi X1. Oke. Lalu B-nya itu X2, lalu C-nya X3, dan D-nya itu X4. Oke, saya kecilin lagi biar teman-teman bisa lihat. Oke. Nah, kemudian jangan lupa harus ini tadi load optim. Jadi ditambahin di sini load. Jadi ini untuk ngeload package-nya karena di basicnya si Octave nggak punya, jadi harus di load dulu. Oke. Nah, kemudian, nah ini yang menariknya. Nah, kemudian kita harus, kok hilang? Oke. Nah, kemudian kita harus melakukan tebakan awal. Nah, tebakan awal gimana? Ini kan gampang ya. Balik lagi sini. Ini kan A sin BX plus C plus D. Oke, sekarang saya tanya, A itu apa? A itu amplitudo. Amplitudo artinya apa? Amplitudo artinya simpangan terjauh. Oke.
kira-kira berapa nih simpangan terjauhnya? Anggaplah ini base-nya ya, level nolnya misalnya. Ini nolnya. Maka amplitudonya adalah ke sini kan. Ini ke sini. Nah, kalau bingung, ini kan kira-kira nilainya 85 ya. 85. Ini yang bawah nilainya berapa? 8, 83. Berarti jarak antara lembah dan bukitnya itu ada sebesar 2. Nah, maka amplitudo kan setengahnya. Setengah kali 2, 1. Jadi, eh, sorry, ada tadi. Jadi, amplitudo awal tebakannya kita bikin aja 1. Oke, tadi ya alasannya. Oke, mana dia? Ini, ya. Oke, jadi ini amplitudo tebakannya ini 1,0. Jadi ini amplitudo. Nah, kemudian yang B, B itu apa? B itu kan BX. Nah, kita nggak bisa nggak kita nentuin B-nya di sini, teman-teman? Yuk, fisika dasar nih. Atau BT di sini. Ini kan sebenarnya KX ya, atau omega T. Omega T itu kan 2pi. Omega itu adalah 2pi dibagi periode. Oke. Nah, ini kan periodenya kita bisa tahu. Ini dari 2 kira-kira ini 1 lah taruh. Jadi berarti periodenya antara 1 sampai 2 berarti 1 ya. Satu second. Nah, omega itu berarti kan omega 2pi per periode. Berarti 2pi dibagi 1. Nah, tebak aja 2pi. Berarti sekitar 6,2. Ini tebakan aja, nggak harus akurat. Nah, kemudian yang C ini ya udah tebak aja, misalnya C-nya ini 0. Nah, D-nya, D di sini kan konstanta ya. Dia itu yang mengangkat si kurva ini dari level 0 ke level 80. Ya udah, taruh aja D-nya 80. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke. Nah, kalau nggak ada, lalu kemudian kita bisa menghitung nilai X-nya. X itu adalah fitting parameter tadi ya, X1, X2, X3, dan seterusnya. Nah, ini kita bisa pakai namanya least square curve fit. Ya. Nah, ini masukin functionnya, initial value-nya, ya, initial value tebakan awal, lalu kemudian T-nya yang itu tadi dari data, lalu ini Y-nya. Nah, gini dulu deh. Kalau kita jalankan, ada error ya. Error kolom 6. Oh, ini X ya. Ini harusnya saya ganti jadi T. Ya. Jalan, nggak ada error. Tapi sebenarnya teman-teman udah menghitung nilai X-nya. Kalau kita panggil di sini X, maka dia akan ada 4 nilai, tapi bukan lagi tebakan, tapi nilai pastinya, yaitu amplitudo, apa tadi, omeganya, kemudian C, dan seterusnya. Nah, ini dia. Ternyata tebakan kita nggak jauh-jauh amat. Nilai eh, amplitudonya itu 0,9576 ya. Kemudian nilai dari omeganya itu sekitaran 12-an, lalu nilai C-nya itu -9, lalu nilai D-nya itu 84. Tapi kalau ini teman-teman tebakan awalnya juga nggak tepat gitu, nggak masalah. Cuma nanti agak akan jadi lebih lama aja. Akan jadi lebih lebih lama aja dia mencarinya. Oke, ya, kayak gitu. Nah, jangan lupa kita ada fase ya. Jadi that's why ini di nilai C-nya akan berbeda-beda ya. Karena itu kan fase ya. Fase jangan lupa ada kelipatannya ya. Misalnya kalau dalam sinus kelipatan 2pi kan nggak masalah. Oke, misalnya ini saya jadiin 10. Oke. Ya, ini jadi berubah-ubah ya. Amplitudo juga jangan lupa, amplitudo bisa atas bisa bisa ke bawah. So, ini nilainya nggak masalah. Oke, kemudian kita coba untuk buat grafiknya. Itu ada tadi di sini.
Nah, sekarang kita coba untuk membuat grafiknya. Oke, ini kayaknya ya. Oke, ini dia. Kita definisiin T yang kita mau. Oke, kemudian kita tambahkan aja ke sini. Oke, biar saya jelasin satu-satu. Ini yang awalnya ya, yang tadi ini saya matikan karena ngeplotnya lagi di bawah. Nah, lalu ditahan ini times yaitu T, T yang fitting ya. Jadi kita mau si data yang kita hasil fitting itu punya resolusi yang lebih tinggi daripada data yang sebenarnya. Jadi dari T1 sampai TN, nah ini terserah boleh dijadiin berapa ya, tapi ini saya jadiin sebanyak kayak nilai T-nya. Sebanyak nilai T-nya. Oke. Lalu ini untuk menentuin fontnya dan seterusnya, coba kita jalankan. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Ini yang biru ini adalah data eksperimen. Kenapa biru dua-duanya ya? Data eksperimen yang si garisnya itu eh, adalah ini adalah fittingnya. Mana tadi? Oke, ini jangan blue, tapi misalnya black dijadiin K kayak gitu. Ya, ini dia hasil hasil fittingnya. Yang biru ini eksperimen sekali lagi. Ya, yang hitam tuh fitting function. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Aman? Pak mau tanya Pak. Ya, silakan, Erik. Tadi misalnya kita kan masukin nilai tebakan buat initial value itu, misalnya nggak tepat itu apa Nggak apa-apa. ada pengaruhnya nggak aman nanti dapat nilai X-nya berapa? Nggak apa-apa. Ini nilai tebakan yang nggak tepat nggak apa-apa. Misalnya ini 0,2, nggak apa-apa. Nanti dia akan sedikit lebih lama aja dapatnya. Oke, misalnya ini 10 gitu. Ini kan salah semua ya, jauh semua. Tapi dia akan, oh nggak bisa ternyata ya. Apa yang nggak bisa ya? Coba ini mungkin amplitudo yang nggak bisa ya. Iya, kayak untuk nilai-nilai, tapi kalau saya perbesar bisa nggak? Oh nggak bisa ya, memang. Oke, jadi kita memang butuh nilai tebakan yang nggak jauh-jauh banget dari nilai yang sesungguhnya gitu. Oke, walaupun dia bisa sebenarnya mencari ya, mungkin yang untuk algoritma yang ini dia skornya dia nggak bisa, tapi eh, yang paling penting dari kayak gitu tadi adalah pertama amplitudo dan D-nya sih. Jadi D-nya itu selalu selalu benar ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan lagi gitu ya, Erik ya? Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Nah, ini filenya bisa saya kirim ke teman-teman lewat chat, tapi please nanti saya akan ada soal, teman-teman kerjakan itu lalu kita selesai ya. Mana tadi namanya? Fitting, mana sih tadi namanya? Fitting data octave. Fitting data octave. Nah, ini dia. Oke, saya kirim ke chat. Nah, silakan teman-teman untuk pelajari. Jangan lupa diisi absennya ya. Oke. Nah, sekarang saya mau nunjukin kasus yang kedua. Sambil teman-teman running karena akan saya kasih. Nah, sekarang si fungsinya agak rumit, nggak sesederhana yang tadi. Nah, ini kayak gini ya. Ini paling sering ya Gaussian. Kita punya titik-titik ini sebagai hasil observasi, lalu kemudian kita mau fit dia ke dalam Gaussian. Tujuannya apa? Macam-macam, bisa mau tanya, mau tahu lebar kurva ini, mau tahu berapa amplitudo dan seterusnya. Oke. Nah, saya minta teman-teman untuk
memodifikasi code yang barusan saya kasih untuk bisa mengerjakan ini, di mana filenya di sini adalah Gaussian. Ya, saya kirim filenya lewat chat juga. Eh, Gaussian, Gaussian, Gaussian. Ah, ini dia. Nah, silakan untuk dicoba dimodifikasi yang tadi sehingga menjadi Gaussian ya. Nih, fungsi Gaussian ini akan saya kasih di sini. Ya, ini dia ya. Ini dia. Ini fungsinya. Ambil saya pengen lihat absennya. Jangan lupa diisi. Oh, udah pada mudik ya? Tetap ikut. Wah, luar biasa Erik. Tetap ikut Viskom walau sedang musafir. Cuma pulang ke rumah. Wah, ini Nanisa ngantuk, Pak. Wah, Masya Allah. Mungkin semalaman dia iktikaf ya. Karena semalam kan malam ganjil ya. Jadi dia mungkin jadi ngantuk. Nggak apa-apa ya. Karena kelas ini juga dibuat online supaya teman-teman bisa tetap pulang kampung, tetap ibadah ya. Nggak sabar Lebaran. Muhammad Zaki nggak sabar Lebaran. Viskom sangat menyenangkan ya, Alhamdulillah. Semangat semuanya. GWS siapa nih? Cila siapa yang sakit? Wah ini Hardian mungkin anak BEM. Tolak undang-undang TNI. Mantap, ngantuk ya. Stephen juga nih ngantuk. Danis jalan-jalan ke Wonogiri. Saya lagi mudik, Pak. Haikal minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir batin. Geraldi juga semangat ya minal aidin. Assalamualaikum ya mau pulkam ya. Silakan yang mau pulkam. Oke, tadi tadi saya sudah kasih untuk yang ya udah 25 belum? Ntar saya ribet. Oh, udah ya. Belum. Masih ada yang belum ngisi absen. Tolong diisi ya. Satu orang lagi nih belum ngisi absen. Nah, ini Faiz. Siapa nih? Faiz. Alkohol memang tak memberikan jawaban, tapi alkohol dapat membantu kita melupakan segala pertanyaan. Ya, lupa dunia juga bisa, Faiz. Ya. Nggak bangun lagi minum alkohol juga ada. Baik, silakan dikerjakan ya. Yang tadi datasetnya saya ganti. Ini apa nih? Geger. Oke, saya kasih tadi functionnya ini. Mungkin saya copy aja ya, biar teman-teman coba. Hampir mirip kayak yang tadi, tapi functionnya diganti dengan ini. Kalau teman-teman udah selesai ini, kita udahan juga kelasnya, biar teman-teman bisa lanjutin aktivitas mudik yang lagi musafir, yang lagi safar. Silakan. Berarti kalau lagi di jalan pulang nggak bisa buka laptop lah ya. Ini siapa lagi nih? Coba saya lihat dulu partisipannya. Hana coba Hana. Ini kan mahasiswa saya. Bisa gak? Depan komputer nggak Hana? Iya, Pak, lagi pakai laptop. Oke, good. Udah coba ya? Lagi coba ya? Iya, Pak, kebetulan lagi nyoba juga. Oke. Nah, untuk kasus ini, baiknya memang teman-teman plot dulu ya. Sebelum jauh-jauh. Jadi, plot dulu T, Y untuk apa? Untuk bisa kita menebak kira-kira parameter apa yang bakalan dipakai.
Ya, jadi misalnya ini saya matikan dulu. Gimana sih cara nge-comment di sini? Edit comment. Ini adalah oh di sini file edit comment. Oh ya, oke. Saya komen dulu kayak gitu. Nah, lalu oke, kemudian makanya tetap oke, ini salah karena harusnya dalam bentuk titik-titik atau dalam bentuk ini ya. Oh, nggak bisa. P besar, P kecil, D kecil kayaknya. Diamond. Ya, oke. Tetap teman-teman butuh juga kemampuan analitik yaitu untuk memahami Gaussian. Nah, fungsi Gaussian itu dia adalah X1 A ditambah B kali eksponensial dan seterusnya. Nah, kurva ini dia tidak berada pada 0, yaitu mulainya dari 3. Maka teman-teman bisa masukin tebakan awal ini 3. Nah, lalu kemudian yang kedua A-nya di situ adalah bukan B ya atau apalah terserah. Itu adalah tinggi puncak ini terhadap bawah. Nah, ini kan 15. Di sini 3 berarti kan tingginya kira-kira 12. Bentar. Ini kan 15, ini berapa nih? 3 ya. Berarti dari 3 sampai 15 itu berarti 15 kurang 3 dia 12. Ya, ini 12. Oke, lalu kemudian X3. Nah, dalam Gaussian itu teman-teman saya harap masih ingat ya. Dalam Gaussian itu adalah width atau lebar. Ini kira-kira min 5, ini 5, berarti lebarnya 10, tapi width itu kira-kira ada di setengah tinggi ini, maka 10 kurang dikit lah. Anggap aja 8. Oke, ini 8. Nah, lalu yang X4 ini apa ya? Ya kalau nggak tahu bikin 0 aja nggak apa-apa. Kalau udah ketemu itu, kita komen yang ini, lalu kita buka. Ini uncomment ya, edit, format, uncomment. Lalu di run. Tidak berhasil. Ini berarti fitting parameternya diubah-ubah lagi. 1 mungkin. Width-nya. Nah, oke. Ini dia ya hasilnya. Seperti ini. Tapi keterangannya salah, itu bukan fit eksponensial, tapi fit Gaussian. Ya, tolong diperbaiki. Fit Gaussian. Oke, ini benar. Saya juga nggak suka warna biru. Kita ganti hitam, yaitu K, black. Kodenya hitam, K. Oke, ini dia. Hasilnya ini. Kayak gitu. Nah, kalau teman-teman penasaran berapa sih akhirnya si data ini konvergennya, nah, maksudnya nilai eh, apa parameter terbaiknya, nah itu panggil aja X-nya di sini. S. Nah, itu A-nya 3,9 ya, sesuai yang sama tadi. Nah, ini kemudian amplitudo 9,8, lalu kemudian width-nya itu 0,07. Oh, iya benar. Sorry. Eh, X3 itu adalah lokasi lokasi puncaknya. Lokasi puncaknya itu ada di sini sekitaran 0 ya 0,07. Lalu baru yang terakhir itu width ya. Width-nya itu di sini yaitu dari sekitar min berapa ini min 4 ke 4 atau min 3 kali ya ke 3 ke sekitar 6 ya. Tapi ternyata dia dia 2 ya. Jadi dia bukan lebar total tapi lebar pada saat tingginya setengah ya. Jadi teman-teman harus review Gaussian lagi untuk bisa menjawab untuk bisa memahami hal ini. Gimana Hana, udah jalan? Udah, Pak. Udah berhasil ya. Alhamdulillah. Yang lain ada pertanyaan?
Udah ya, udah absen semua ya. Oke, nanti akan ada PR akan saya posting mungkin setelah Lebaran buat persiapan teman-teman belajar UAS. Karena ya kalau coba ngeliatin saya nge-code gitu kan teman-teman nggak bisa gitu. Karena ini adalah ilmunya kecakapan, harus benar-benar kita coba. Ada lagi yang mau ditanya teman-teman? Biar saya bisa tutup. Cukup jelas ya, mudah-mudahan. Aman, Pak. Aman ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Mohon maaf saya akhiri dengan cepat ya, walaupun saya yakin sih mahasiswa sih senang. Ya, saya akhiri dengan cepat ya, karena memang online nggak terlalu kondusif untuk lama-lama. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih, Ya, Pak. Terima kasih, Sama-sama. Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. And meeting for all ya.